Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengeklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas program dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana hingga saat ini ya teman-teman, program dana hibah ini menjerat salah satu mantan anggota DPRD Jawa Timur, yaitu Sahat Simanjuntak, yang mana dia berasal dari politikus golongan karya. Namun hingga tahun 2025 sampai saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ini teman-teman terus membidik tersangka-tersangka baru. Bahkan KPK tidak mengelak dengan hadirnya beberapa saksi yang sudah dipanggil beberapa kelompok pejabat dari Jawa Timur, besar kemungkinan juga akan menjerat tersangka lain. Salah satunya yang dipanggil namun dia mangkir adalah Gubernur Jawa Timur, yaitu Hovifah Indar Parawansa. Lantas bagaimana asal-usul dan kisah kronologinya program dana hibah ini terjadi di wilayah Jawa Timur? Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada kisahnya. Nah, program dana hibah ini ya teman-teman, untuk mendapatkan program ini maka masyarakat di bawah, terutama di masyarakat desa, ini harus membentuk kelompok, membentuk rego, seperti itu, sebagaimana struktur organisasi yang berlaku ya teman-teman. Nah, masyarakat ini harus membentuk 5 orang. Satu regu ataupun satu kelompok masyarakat harus terdiri dari minimal 5 orang. Nah, sebagaimana struktur organisasi, maka di dalam struktur Pokmas ini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. 2 anggota lainnya ini adalah sebagai anggota, seperti itu. Nah, Pokmas yang sudah dibentuk maka wajib diberi nama. Apakah nama itu mencerminkan sebuah sebuah ikon di desanya, terserah. Apa mau diberi nama ikon di kampungnya, seperti halnya misalkan matahari terbit, bunga teratai, tani makmur, dan lain sebagainya, itu terserah. Yang penting kelompok masyarakat ini diberi nama. Apa nama Pokmasnya, seperti itu. Nah, tidak berhenti di situ ya teman-teman. Seperti biasanya yang namanya juga organisasi, kita kan juga punya legalitas. Biasanya itu ditentukan dengan sebuah stempel. Tidak hanya stempel, maka persyaratan administratif lainnya itu adalah berupa buku tabungan dari Bank Jawa Timur, yang mana buku tabungan ini nanti ya teman-teman akan digunakan oleh Pokmas ketika program ini cair, seperti itu. Nah, menariknya dalam program ini ya teman-teman, ternyata di bawah ini, program-program yang masuk ke bawah ternyata sudah dikoordinir oleh salah satu korlap. Korlap ini, koordinator lapangan ini ya teman-teman, biasanya punya jaringan relasi ke Jawa Timur, entah itu dari kalangan legislatif ataupun dari kalangan eksekutif. Nah, hadirnya korlap ini ya teman-teman, sebetulnya di bawah itu sedikit memicu sebuah polemik. Kenapa demikian? Karena ketika program ini sudah cair, biasanya itu dipotong beberapa persen. Rata-rata lumrahnya biasanya kalau di bawah itu antara 30 sampai 35%. Nah, program dana hibah ini teman-teman berbentuk sebuah program fisik. Biasanya berupa pengaspalan dan pelensingan. Nah, kalau pengaspalan ini ya teman-teman, biasanya leading sektornya itu adalah PU Bina Marga, sedangkan pelensingan leading sektornya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang. Pagu anggaran dari program ini itu bervariasi 100 sampai 200 juta. Itu bergantung dengan spesifikasi proyek, seperti itu. Kalau misalkan pengaspalan dengan panjang dan lebar sampai 500 meter, biasanya itu sampai 200. Ada juga yang 150. Biasanya kalau program Pokmas ini sudah mulai diketahui akan cair ataupun sudah ada sinyal baik, maka terlebih dahulu
kelompok masyarakat ini Pokmas sama Korlapnya itu dibawa ke pemerintah provinsi untuk melakukan MPHD, yang mana dalam MPHD ini ya Tretan biasanya salah satu perwakilan dari pejabat Pemprov itu menjabarkan dan menjelaskan tentang penggunaan ataupun peruntukan program ini, baik itu pengaspalan ataupun pelengsengan. Yang dibahas biasanya mulai dari spesifikasi, kemudian teritorial tempat dan lokasi yang akan dibangun proyek. Nah, yang namanya kelompok masyarakat di bawah ini Tretan, tentu pengetahuannya itu relatif tidak sama. Ada sebagian yang memang dia mengerti, ada sebagian yang tidak mengerti, bahkan sama sekali kolot. Nah, kalau hal itu terjadi, lantas bagaimana? Apakah program itu bisa tetap cair ataupun bisa memiliki sinyal baik? Tetap, itu semua bergantung pada Korlapnya. Nah, Korlap inilah sebetulnya Tretan yang memiliki peran strategis di bawah untuk mengondisikan keberadaan Pokmas ini, baik itu di tatanan strukturalnya dan terutama dari persoalan keuangan seperti itu. Nah, menariknya juga Tretan, karena Pokmas ini tidak tahu mengetahui persoalan hal ini, biasanya Pokmas itu sendiri baik dari ketua ataupun sekretaris akhirnya memasrahkan sepenuhnya kepada Korlap seperti itu. Sehingga kalau misalkan anggaran ini 50, kemudian Pokmas ini dari struktural baik dari ketua, sekretaris bendahara dan anggota biasanya itu diberi uang pelicin, mohon maaf ya, uang pelicin ini sebagai tanda terima kasih seperti itu, karena sudah melengkapi persyaratan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, biasanya Korlap ini memiliki sebuah alasan kepada masyarakat di bawah bahwa program yang ingin digelontorkan ini disebut-sebut seakan-akan merupakan program atas upaya dan jerih payahnya ketika membangun relasi dengan pemerintah Jawa Timur seperti itu. Nah, tidak berhenti di situ ya Tretan. Biasanya Korlap ini juga menjalin komunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, yang mana sebelum program Pokmas ini biasanya itu cair, maka ada beberapa proposal pengajuan yang harus dilengkapi seperti itu. Masyarakat di bawah sebetulnya itu bingung, apakah program Pokmas ini memang harus dikelola langsung olehnya atau memang harus dipasrahkan oleh Korlap. Namun rata-rata yang terjadi di bawah ini semua dikondisikan oleh Korlap seperti itu. Karena dikondisikan oleh Korlap Tretan, yang mana yang namanya program, yang namanya dana ataupun uang dari pemerintah, maka mereka menganggapnya itu sebagai sebuah program yang begitu hedonis seperti itu. Sehingga tidak jarang yang terjadi di bawah ketika program ini digelontorkan, maka ada banyak spesifikasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga yang terjadi ketika dilakukan audit oleh pemerintah provinsi melalui kerjasama dengan pemerintah kota dan daerah, biasanya kelompok masyarakat ini yang dipertanggungjawabkan oleh desa mengembalikan uang kerugian tersebut. Namun yang terjadi Tretan tidak demikian. Rata-rata program Pokmas setelah itu dikerjakan sulit untuk disurvei ulang seperti itu. Tidak seperti program APBD daerah yang sebetulnya seperti itu. Makanya tidak jarang kalau program dana hibah ini disebut-sebut memang sebagai program bancakan konstituen DPRD, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kota dan kabupaten. Korlap ini biasanya jaringannya itu dengan sekelompok partai ataupun
anggota DPRD, baik itu di tingkat kota ataupun kabupaten. Nah, wakil rakyat yang duduk di parlemen ini dengan hadirnya program dana hibah sebetulnya itu juga sangat terbantu. Hanya saja persoalan dana hibah ini ketika aturan mainnya itu tidak diperbaiki terlebih dahulu, maka yang terjadi hingga di kemudian hari maka program ini menjadi program yang sangat bertentangan dengan hukum. Akibat dari persoalan ini, maka masyarakat itu melakukan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi teman-teman, sebelum tahun 2022, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini teman-teman, setiap tahun selalu menggelontorkan dana hibah seperti itu. Bahkan jumlahnya itu tidak sedikit, tembus hingga miliaran juta rupiah seperti itu. Nah, pengaduan masyarakat ini menjadi landasan KPK pada tahun 2022, tepatnya itu di bulan Desember, kemudian menangkap salah satu anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar, yang mana dia adalah Sahat Simanjuntak. Nah, posisi Sahat di DPRD ini ya ternyata sangat strategis karena dia menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur. Nah, saat penangkapan oleh KPK ada beberapa barang bukti yang dibawa oleh KPK, diantaranya yaitu adalah uang sebanyak 5 miliar, yang mana uang ini disebut-sebut sebagai uang fee proyek, walaupun proyeknya itu masih belum ditentukan seperti itu. Nah, sampai sekarang ya tahun 2025, maka program ini terus dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan di beberapa daerah di wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur, KPK banyak sudah memanggil beberapa pejabat-pejabat daerah lain seperti itu. Di antaranya biasanya itu adalah ketua partai, terus anggota DPRD, kemudian ada sebagian juga pejabat dari eksekutif, ada juga dari Korlap seperti itu, yang mana saksi ini dikumpulkan ataupun diminta keterangan oleh KPK sebagai acuan untuk menindaklanjuti dan mendalami program Pokmas ini. Nah, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya pernah menyampaikan di salah satu stasiun televisi bahwa program dana hibah itu diseleksi secara ketat. Akan tetapi nyatanya, walaupun program ini diseleksi secara ketat, kenapa sampai sekarang program ini bertentangan dengan hukum sehingga KPK turun tangan seperti itu. Nah, KPK tidak berhenti memanggil beberapa pejabat struktural baik legislatif ataupun eksekutif. Terakhir KPK yaitu memanggil Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Akan tetapi sayang, gubernur tidak hadir. Kabar yang berhembus di lapangan bahwa Gubernur Hovifah sedang melakukan kunjungan ke Cina. Nah, ke Cina ini nggak tahu apakah dia memang hadir atas nama pejabat negara ataupun personal seperti itu. Nah, banyak masyarakat itu yang meminta secara kooperatif kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah. Apa sih sebetulnya ataupun sebenarnya yang terjadi? Nah, Ibu Hovifah ini akan menjadi salah satu ikan ataupun cikal bakal selamat ataupun tidaknya program dana hibah ini bisa diteruskan menjadi program andalan Jawa Timur atau justru sebaliknya. Demikianlah kronologi singkat hadirnya program dana hibah Jawa Timur. Nah, sampai sekarang program dana hibah ini terus dibidik oleh KPK. Jika kalian menemukan update informasi seputar program dana hibah, silahkan untuk komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.